Halo pemirsa BRTV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama VJ dan kita masih sama Gus Faiz, seorang dai muda yang pastinya sangat menginspirasi untuk pemirsa di rumah. Gus Faiz, kalau tadi kita udah ngomongin ya soal bagaimana memang yang seharusnya kita lakukan di tahun 2023 ini sebagai generasi milenial yang juga basicnya seorang muslim gitu ya. Nah Gus Faiz, aku pengen minta pendapat Gus Faiz ya soal generasi yang sekarang gitu, pandangan Gus Faiz seperti apa nih? Ya, alhamdulillah kita ini memiliki anak-anak muda yang berbakat, anak-anak muda yang memang di masa tidak seperti masa ayah-ayah kita, anak-anak muda yang memiliki mental yang tidak sama seperti mental pendahulu kita. Artinya kita ini sebagai kelompok yang milenial adalah harus bisa lebih maju, lebih berkembang, lebih terinspirasi dan juga harus lebih bisa merubah dunia ini ke tempat yang lebih baik. Kenapa? Karena banyak pendukung itu. Yang tadinya orang tua kita nggak ngerti bagaimana teknologi, sekarang kita mengerti. Bahkan yang tadinya orang-orang tua kita nggak ngerti yang namanya handphone, kita alhamdulillah 24 jam tidak bisa lepas dari handphone kan begitu. Nah, dengan dimensi seperti itu ya kita harus memanfaatkan itu, terkhusus di momen tahun baru ini. Ini pun harus bisa lebih memanfaatkan kembali. Jadi ya tahun baru ini hanya sebagai momentum aja lah, momentum untuk bisa yang pertama kita mawas diri, introspeksi diri, yang kedua kita ya sebagai pengingat bahwa apapun dan perangkat kebaikan apapun yang ada di sekeliling kita, bagaimana benar-benar bisa kita optimalkan dengan cara yang baik. Tapi gimana nih Gus, ini kan perkembangan teknologi ini memang kita memang apapun mudah ya mendapatkan informasi gitu ya. Justru media dakwah semakin meluas gitu ya. Bahkan kalau misalkan mungkin orang mendengarkan ceramah-ceramah, kalau zaman dulu harus datang ke majelis taklim gitu ya, harus datang ke pengajian. Justru kalau sekarang sudah bikin video YouTube gitu ya, bikin konten TikTok atau di Instagram, orang bisa melihat siapapun yang bahkan tidak tertarik untuk datang ke majelis, melihat itu. Jadi orang banyak yang justru melihat dunia perkembangan teknologi digital ini justru sangat mempermudah dalam segi berdakwah gitu ya Gus Faiz, atau seperti apa? Atau justru tantangannya lebih besar atau seperti apa nih Gus Faiz? Satu sisi dakwah jadi lebih hidup. Islam harus lebih bisa masuk ke dalam semua lini. Tapi satu sisi juga biasanya kami yang generasi milenial ini ya tidak bisa mengkontrol itu semua gitu. Jadi dengan datangnya sebuah makhluk Allah yang kita sebut dengan digitalisasi, perkembangan zaman, handphone dan sebagainya, DJ, yang jangan sampai kita dengan datangnya DJ kan, kalau dulu kan yang dekat ya kita, bagaimana cara kita untuk bisa memberikan keakraban, yang jauh bagaimana cara kita untuk bisa memberikan informasi, ya itu pun dengan sulit gitu kan. Kalau bikin surat pun agak repot, butuh berbulan-bulan untuk sampai. Sekarang kan enggak, sekarang yang jauh terasa dekat, yang dekat malah terasa jauh. Nah ini salah ini gara-gara teknologi seperti itu. Kalau bisa dengan adanya DJ, dengan adanya teknologi seperti ini, yang dekat, yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin erat gitu. Jangan yang semakin dekatnya malah makin jauh gitu ya. Yang dekat harus semakin erat justru ya Gus Faiz. Termasuk kayak seperti dakwah, saat kita masuk ke dalam setiap jaringan, ada kita bisa ngelihat di YouTube, kita bisa melihat di berbagai macam aplikasi pun bisa gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah kita sebagai anak milenial mau tidak untuk mencari hal itu. Nah ini kadang-kadang dakwah sudah semakin dekat tapi kitanya yang nggak mau nerima begitu.
harus mau menerima dan mau diingatkan gitu ya. Kadang yang jadi permasalahan adalah sekarang Gus Faiz, mungkin banyak anak-anak muda yang apa ya bahasanya, hidup masing-masing aja lah gitu kan. Ada bahasa-bahasa yang agak terkesan terlalu agak liberal gitu ya. Maksudnya hidup masing-masing aja lah gitu kan. Dosamu, dosamu gitu, dosaku, dosaku. Ada istilah kayak gitu. Bagaimana menyikapinya seperti itu, Gus Faiz? Ya, hidup masing-masing aja lah. Ini kata yang kontroversial. Tapi ada satu sisi benar, ada satu sisi juga itu mengandung kontradiktif. Seperti itu. Satu sisi benar, oke, memang hidup sesuai apa yang dia mau, silahkan, tidak menjadi masalah, dan itu pun tidak tanggung kita sebagai temannya atau yang lainnya. Tapi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam kan mengajarkan bagaimana cara kita untuk erat bersilaturahmi. Islam itu mengajarkan bagaimana cara kita untuk bisa kukuh dalam silaturahmi, kan gitu. Kan dalam sebuah kaul kita pernah bisa mendengar bahwa ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita harus bisa menjaga diri kita, dan hanya diri kita juga, tapi diri keluarga kita untuk bisa terbebas dari api neraka. Artinya kita harus bisa mengingatkan diri kita sendiri dan juga mengingatkan keluarga kita dan teman-teman kita untuk sama-sama bareng masuk untuk mendapat ridhonya Allah, agar kita nanti kelak mendapatkan surganya Allah. Itu ya yang seharusnya mungkin dipegang oleh teman-teman milenial sebagai seorang muslim ya Gus Faiz ya. Kadang maksudnya hal-hal memang seharusnya kita memang sama-sama saling mengingatkan dalam hal kebaikan gitu ya. Mengingatkan mungkin hal-hal yang kadang di luar melenceng, kegiatan-kegiatan yang kurang baik diingatkan. Justru kita seharusnya berterima kasih gitu ya Gus Faiz ya dengan teman kita yang mungkin diingatkan gitu ya. Ya, mungkin mereka yang bisa berkata seperti itu karena mungkin di dalam hatinya merasa bisa, merasa tahu, merasa ngerti dalam hidupnya sendiri, merasa menguasai dalam hidupnya sendiri. Nah ini yang salah. Sifat merasa ini salah dalam Islam ini. Bahwa ya, merasa pintar itu salah. Gitu. Jadi bahkan dikatakan oleh Rasul adalah orang yang pintar bukan mereka orang yang memiliki IQ yang cerdas, bukan mereka yang mampu menyelesaikan kuliahnya 3,5 tahun, bukan yang memiliki IPK-nya dia 4, tapi orang yang pintar adalah al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang mau berbuat untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, bahkan untuk bangsa dan negaranya, untuk bisa mendapatkan hal yang positif setelah dia meninggal dunia. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak hanya memikirkan dirinya sendiri gitu ya Gus Faiz ya. Justru memang sekelilingnya memang harus diajak untuk sama-sama menggapai ridho Allah gitu ya Gus Faiz. Ya, tadi ya kan momen tahun baru gitu kan, kita ajak teman kita daripada melakukan hal yang dimurkai Allah, ya kita masuk ke majelis sholawatan, kira. Baik, Masya Allah. Gus Faiz, baik, ini walaupun mungkin rasanya 2023 ini sebagai hanya ya lewat saja gitu ya, sama-sama saja seperti hari-hari biasanya. Tapi mungkin kebanyakan orang gitu ya, banyak yang justru ini jadi reminder sekaligus untuk mewadahi, wah ini sekaligus gebrakan baru nih tahun 2023 gitu. Nah Gus Faiz, bekal apa saja yang mungkin bisa kita lakukan sebagai generasi muda, anak-anak milenial yang memang harus dipunya nih untuk bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi nih Gus Faiz, selain mungkin muhasabah diri? Kelebihan anak-anak muda adalah satu, mereka memiliki sifat self remember yang tinggi, itu daripada mereka yang hidupnya jauh di atas kita. Nah ini sebuah hal yang positif yang kita miliki. Artinya bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan diri kita sendiri dengan hal yang ada di sekeliling kita. Jadi yang pertama, ketika kita sudah masuk ke tahun 2023, artinya yang pertama adalah kita harus memiliki satu tujuan yang positif ke depan agar hidup kita ini terarah.
Jangan hidup itu kadang-kadang ada katanya mengalir seperti air yang mengalir dalam sungai. Gitu. Nah itu pun ya lagi-lagi kata itu benar, tapi kata itu juga mengandung kontradiksi. Ketika air itu ke tempat yang kotor maka menjadi kotor. Ketika air itu terus mengalir ke tempat yang bersih maka tetap akan bersih. Tapi kalau kita tidak punya kuasa mana membelokkan air ini ke tempat yang bersih atau tidak, tergantung. Kalau misalnya nyalaminya ke selokan menjadi air selokan gitu. Kalau mengalirnya ke muara maka akan menjadi air pantai dan sungai. Artinya hidup ini bagaimana kita bisa arahkan ke tempat yang baik. Kita punya tujuan kemana, ya yang tadinya misalnya yang belum selesai studinya dia harus bisa menyelesaikan studinya di tahun akan datang. Yang tadinya belum hafal Quran 1 juz dia tambah hafal Quran 1 juz, atau bisa tahun ini pengen jadi penghafal Quran, monggo silahkan gitu. Atau misalnya dia memiliki pingin tahun ini selesai sarjananya, monggo silahkan gitu. Jadi apapun itu asal semuanya tidak bertolak belakang dengan syariat agama dan tidak menjadikan Allah itu murka, teman, keluarga, sahabat itu kecewa, maka lakukanlah. Itulah yang disebut dengan tidak melanggar syariat. Apapun itu ya, selagi baik ya Gus Faiz ya. Masya Allah. Selagi baik. Kadang ya hal-hal positif itulah gitu ya yang memang seharusnya kita lakukan sebagai generasi muda untuk menyambut tahun 2023 mendatang. Ini sebagai reminder saja seperti yang mungkin Gus Faiz sampaikan gitu ya. Sejatinya memang kita harus melakukan yang terbaik, lebih baik ke depannya gitu ya setiap harinya. Gus Faiz terakhir mungkin ya closing statement yang mungkin Gus Faiz bisa sampaikan untuk pemirsa BRTV di rumah dalam menjelang pergantian 2023 ini. Silakan Gus Faiz. Tahun baru adalah sebuah momentum. Bagaimana momentum itu kita bisa isi dengan hal-hal yang positif, dan bagaimana cara kita itu untuk bisa meninggalkan hal-hal yang negatif. Yang pertama. Yang kedua, tahun baru itu adalah sebuah wadah. Bagaimana wadah itu jangan hanya kita percantik luarnya saja, tapi juga kita harus percantik isi dan di dalamnya. Begitu juga sama bahwa hidup itu akan berakhir sebagaimana berakhirnya orang-orang yang telah mendahului kita, maka isilah hidup kita ini dengan hal-hal yang terbaik agar kita bisa menjadi buah bibir yang baik buat orang-orang yang hidup setelah kita. Masya Allah, luar biasa. Gus Faiz, sebelumnya terima kasih banyak atas segala reminder dan juga pesan-pesan yang sangat luar biasa menyambut tahun 2023 ini ya. Semoga dengan pemirsa BRTV di rumah dengan menonton tayangan ini di malam pergantian tahun baru ini semakin terketuk hatinya untuk bisa melakukan yang terbaik setiap harinya ya Gus Faiz. Terima kasih banyak Gus Faiz. Salam untuk teman-teman di Kairo dan juga salam untuk keluarga Gus Faiz dan juga teman-teman pesantrennya di sana Gus Faiz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa BRTV, tadi kita sudah mendengar banyak sekali hal-hal yang pastinya bisa menjadi reminder untuk kita semua di malam pergantian 2023 ini. Semoga dengan pergantian tahun 2023 ini kita bisa melakukan yang terbaik setiap harinya untuk bisa menjadi generasi yang pastinya bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Pemirsa, cukup sekian mungkin episode Ngobrol Bareng kali ini. Tetap terus saksikan program Ngobrol Bareng dan program-program BRTV lainnya. Dan tidak hanya itu, program BRTV juga bisa disaksikan melalui aplikasi Genflix ataupun live streaming di www.brtv.co.id. Saya Via Junita, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.